Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang analisis bangun ruang, hubungan titik, garis, dan bidang. Yang pertama ada hubungan titik dengan garis. Oh ya, notasinya dulu. Notasi titik dinotasikan dengan huruf kapital. Jadi bisa A, bisa B, bisa C, dan seterusnya. Seperti itu ya. Kalau misalnya garis notasinya itu pakai huruf kecil, misalnya M gitu ya, berarti M-nya harus M kecil. Kalau A berarti A-nya A kecil. Sedangkan kalau bidang itu ditandai atau dinotasikan dengan 4 huruf. Kalau 4 huruf berarti harus pakai huruf kapital semua. Sedangkan kalau pakai huruf 1 doang berarti di sini tulisnya misalnya ini bidang alfa. Seperti itu cara menamakannya ya. Jadi kalau titik pakai kapital, kalau garis pakai huruf kecil, kalau kalau bidang pakai huruf besar A, B, C, D, seperti itu. Oke, kembali ke hubungan. Hubungan titik dengan garis yang pertama ada pada. Jadi titik pada garis jika ada satu titik dan dilalui oleh satu garis. Berarti ini pada garisnya harus melalui titik itu. Misalnya ini garis A dan titik A dan garis L misalnya. Gitu. Ini hubungannya adalah pada. Hubungan yang kedua adalah hubungannya di luar. Jika di luar berarti titik dan garisnya tidak berhubungan sama sekali. Ini contohnya L dan M. Seperti itu ya hubungan titik pada dan di luar. Selanjutnya ada hubungan garis dengan garis. Hubungan yang pertama adalah dua buah garis yang saling berpotongan. Jadi ciri-ciri berpotongan itu mereka harus bertemu di satu titik. Di satu titik aja gitu. Titiknya harus ada satu titik temu. Contoh garis yang berpotongan misalnya ada garis L sama garis N gitu ya. Nah, ini kan berarti berpotongan ya karena mereka bertemu di satu titik. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ada garis-garis yang saling sejajar. Kalau sejajar berarti dua garisnya tidak bertemu. Misalkan garisnya seperti ini namanya sejajar ya, atau seperti ini, atau seperti ini. Yang penting dia tidak bertemu, itu namanya sejajar. Dan yang ketiga adalah garis-garis yang berpotongan, tapi berpotongannya tegak lurus. Jadi bertemunya di satu titik, tetapi dia membentuk sudut 90 derajat. Misalnya ini garis K, ini garis U gitu ya, berarti ini berpotongan tegak lurus karena membentuk sudut 90 derajat. Seperti itu. Yang ketiga ada hubungan titik dengan bidang. Hubungan titik dengan bidang sama dengan hubungan titik dengan garis ada dua, yaitu hubungannya ada pada dan ada yang di luar, seperti itu. Nah, contohnya yang pada, misalkan saya punya bidang ABCD. Jika titiknya berada pada bidang, berarti dia tuh ada di dalam bidangnya. Misalnya titiknya ada di situ, titik N gitu ya misalnya. Atau misalnya di tepat pada garis ini juga sama, hubungannya adalah pada. Seperti itu, misalnya ini M gitu ya. Sedangkan yang di luar dia sama sekali tidak berada pada bidangnya. Misalnya titiknya di sini gitu ya. Atau titiknya di sini misalnya, pokoknya adanya di luar bidang, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah hubungan garis dengan bidang. Ada 3. Jadi yang pertama ada yang sejajar. Garis yang sejajar dengan bidang. Misalkan saya punya bidang ABCD seperti itu ya, ABCD. Nah, terus ada garis. Garisnya harus sejajar. Jadi garisnya bisa saja garis yang ini atau bisa saja garisnya yang di sini, garis N gitu misalnya. Nah, berarti garis N dan garis L ini sejajar dengan ABCD. Pokoknya selalu ingat kalau misalnya hubungannya sejajar, mereka tidak pernah bertemu. Seperti itu. Yang kedua ada garis yang ada pada bidang.
Kalau garisnya ada pada bidang, artinya kalau misalnya saya punya bidang alfa, garisnya ada di dalam bidangnya, itu namanya pada. Misalnya garisnya di sini gitu ya. Atau misalnya tepat berada pada garis ini. Nah, berarti itu namanya adalah pada. Dan yang terakhir adalah yang berpotongan. Kalau berpotongan, garisnya menembus ke bidang. Contoh nih, ada bidang KLMN ya, KLMN. Nah, terus misalnya ada garis A memotong si bidangnya, berarti kira-kira garisnya tuh yang ini. Misalnya ada garis, jadi motong nih, langsung nembus ke sana. Dia bertemu di satu titik, tetap prinsip berpotongan itu adalah ketemu di satu titik. Misalnya ini garis A gitu ya. Oke, itu hubungan garis dengan garis. Dan yang terakhir adalah hubungan bidang dengan bidang. Hubungan yang pertama adalah hubungan bidang-bidang yang saling sejajar. Berarti bidangnya ada 2 dan dia berjajar. Contohnya nih, misalnya ini bidang alfa sejajar dengan bidang yang di belakangnya nih. Nah, ini berarti dia namanya sejajar. Seperti itu, pokoknya berjejer gitu ya. Ada juga bidang-bidang yang berpotongan. Kalau tadi prinsip berpotongan itu dia bertemu di satu titik. Kalau misalnya bidang sama bidang berpotongan itu ketemunya bukan di satu titik, tapi ketemu di satu garis. Seperti itu. Contoh, misalnya saya punya bidang seperti ini ya. Bidang KLMN misalnya. Terus ada bidang lainnya. Bagaimana kalau bidangnya berpotongan? Berarti harus ketemu di satu garis. Contohnya nih, bidangnya yang ini. Nah, ini kan berarti dia ketemu di sini ya, di titik ini. Nah, berarti dia namanya berpotongan, bidang-bidang yang saling berpotongan. Sekarang kita lihat hubungan-hubungan ini di dalam bangun ruang. Oke, di sini saya punya balok ya. Cara menamakan balok, perhatikan. Caranya adalah misalnya baloknya A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti A, B, C, D. Lalu E-nya kemana? E-nya ke sini. Jadi E-nya di atas A. E, F, G, H. Seperti itu ya cara menamakan balok A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, sekarang kita lihat. Di dalam balok ini, kita lihat pertama misalkan kita pengen adakah garis-garis yang berpotongan. Garis yang berpotongan. Nah, kamu lihat. Perhatikan bahwa berpotongan itu bertemu di satu titik. Artinya garis AB itu berpotongannya sama siapa? Sama CB. Kalau saya perpanjang nih garis AB, dia akan berpotongan di satu titik sama CB. Berarti AB berpotongan dengan CB. Seperti itu. Misalkan lagi, yang mana lagi? Misalnya ada HD gitu ya, berpotongan dengan siapa? Kalau HD, berarti HD ketemunya di titik D. Siapa yang ketemu HD di titik D? Ada CD. Berarti HD ini berpotongan dengan garis CD. Seperti itu. Itu garis-garis yang berpotongan. Contoh lainnya, misalkan ada hubungan garis dengan bidang. Adakah garis yang sejajar bidang? Yang sejajar bidang. Misalkan garis AB. Garis AB ini sejajarnya sama siapa? Sama bidang yang mana? Ingat bahwa prinsip sejajar itu dia tidak bertemu sama sekali. Berarti kamu cari bidang di dalam kubus ini yang tidak ketemu dengan AB. Oh, ternyata ada, yaitu EFGH. Berarti AB-nya itu sejajar dengan EFGH karena dia sama sekali tidak bertemu. Seperti itu. Contoh lain misalnya, adakah bidang-bidang yang saling berpotongan? Bidang yang berpotongan.
berpotongan itu ketemu di satu garis. Berarti kita cari bidang yang ketemu di satu garis. Coba perhatikan bidang EFGH. Bidang EFGH itu berpotongannya sama siapa? Kita lihat EFGH ketemu satu garis sama siapa? Oh, ternyata dengan FGBC. FGBC sebenarnya dengan AEFB juga ketemu di satu garis ya. Sama ADEH juga ketemu di satu garis. Jadi dalam satu bangun ruang bisa terdapat lebih dari 2 pasang bidang yang berpotongan atau garis yang berpotongan atau garis yang saling sejajar. Seperti itu. Contoh lainnya, misalnya adakah garis yang saling sejajar? Garis-garis yang saling sejajar. Garis yang sejajar. Misalnya kalau garis BC dia sejajarnya sama siapa? BC itu sejajar dengan cari garis lain yang tidak ketemu, tidak pernah berhubungan dengan BC. Ternyata ada garis FG, AD, dan EH. Berarti BC, FG, EH, dan AD itu garis-garis yang saling sejajar. Seperti itu ya. Oke, untuk hari ini sampai di sini. Terima kasih.